Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlasul Akmal Hanif. Di sini saya akan mempresentasikan film yang berjudul Sang Pencerah. Film ini diproduksi oleh Raam Punjabi dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Tidak hanya sebagai sutradara, Hanung Bramantyo jugalah penulis dari film Sang Pencerah. Adapun tokoh lainnya yang berperan penting dalam pembuatan film ini yaitu Wawan I. Wibowo sebagai penyunting, musik yang diatur oleh Tia Subiatyo, dan sinematografi yang diatur oleh Fauzan Rizal. Film ini dirilis pada 8 September 2010 dengan durasi 112 menit yang diperankan oleh Lukman Sardi sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Ihsan Tarore sebagai Muhammad Darwis Muda, Zaskia Adia Meka sebagai Siti Walidah, Slamet Raharjo sebagai Kiai Khalil Kamaluddin Ningrat, Giring Ganesha sebagai Suja, dan masih banyak tokoh lainnya. Sang Pencerah adalah film yang mengisahkan pada suatu kampung terbesar di Yogyakarta, yakni Kampung Kauman, dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama yang dipimpin oleh penghulu serta diberikan gelar Kamaludiningrat pada tahun 1868. Bukan hanya itu saja, film yang digarap oleh Ram Punjabi ini telah mendapatkan dukungan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan, warga Kauman, dan Kota Gede Yogyakarta. Menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Muhammad Darwis yang kemudian pergi menuntut ilmu dan memperdalam ilmu Islam ke Mekah. Sepulang dari Mekah itu, ia merubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mulai mengajarkan pengetahuan keislamannya yang ia dapatkan di Mekah kepada masyarakat di kampungnya, yang menurut ia sudah mulai melenceng dari kaidah Islam. Ia membuktikan bahwa arah kiblat yang selama ini dijadikan arah sholat di masjid besar adalah salah, bukan menghadap ke Ka'bah tapi menghadap ke Afrika. Para ulama yang sudah terbiasa dengan arah kiblat itu merasa keberatan dengan pernyataan Ahmad Dahlan dan malah menganggap dia kafir. Seluruh kampung pun menganggap Ahmad Dahlan kafir, tetapi ia tetap teguh terhadap pendiriannya dengan arah kiblat yang mengarah ke Ka'bah, meskipun ia akan dimusuhi satu kampung. Ahmad Dahlan juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa dalam berdoa janganlah menggunakan sesajen, karena menurut Islam itu adalah musyrik. Namun, lagi-lagi ia tidak dipercayai oleh masyarakat dan bahkan dianggap mengajarkan aliran sesat. Masyarakat menjadi marah kepada Ahmad Dahlan, lalu kemudian mereka membakar langgar tempat Ahmad Dahlan mengajar mengaji. Ahmad Dahlan sempat ingin pergi karena sudah tidak ada lagi yang mempercayainya. Tetapi orang tua dan para pengikutnya tetap setia dengan Ahmad Dahlan dan meyakinkan Ahmad Dahlan untuk tetap bertahan di tempat itu untuk menegakkan Islam yang benar. Ahmad Dahlan yang peduli akan pendidikan di lingkungan masyarakat, ia mendirikan sebuah sekolah yang mengajarkan banyak hal pada masyarakat kurang mampu. Ia juga mengajar di sebuah sekolah bangsawan Budi Utomo. Karena hal ini, Ahmad Dahlan dianggap semakin kafir oleh para ulama karena ia dituduh telah bersekutu dengan orang barat yang kafir. Meskipun banyak yang menduduhnya kafir, namun Ahmad Dahlan tetap teguh pada pendiriannya tentang Islam. Ia kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah yang mengajarkan masyarakat Islam untuk berpikiran maju dan terbuka sesuai dengan zaman, yang sampai kini organisasi ini pun masih ada dan terus berkembang. Menurut saya, kelebihan dari film ini adalah akting dari pemain yang cukup bagus. Pemilihan Lukman Sardi sebagai Ahmad Dahlan saya rasa sangatlah tepat. Sulit membayangkan tokoh ini dibawakan oleh aktor lain. Karisma Ahmad Dahlan bersinar di tangan Lukman. Dari segi teknis, pembuatan film ini menurut saya juga sangat bagus. Musik, efek suara, sinematografi, latar tempat, dan lain-lain. Namun, menurut sumber yang saya baca, film ini memiliki beberapa perbedaan historis dan pembawaannya terlihat subjektif. Seperti perilaku kiai yang keras kepala digambarkan terlalu berlebihan. Alasan tersebutlah yang menggagalkan Sang Pencerah lolos ke Festival Film Indonesia atau disingkat FFI tahun 2010. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.